Untuk Bapak Nadiem Makarim. Baik, sesaat lagi akan segera bergabung ini bersama dia sudah bergabung sama kita. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Nadiem. Selamat pagi, apa kabar semua? Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah sehat Pak Nadiem, bagaimana kabar Pak? Sehat Pak? Baik, sehat Alhamdulillah. Sibuk tapi sehat. Baik, wah, luar biasa. Oke, kita pindah sebelah sini biar biar bisa melihat Pak Nadiem secara jelas ya. Iya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi mengajar Mendikbud mengajar, kita boleh tanya dulu nih ke Pak Nadiem ya. Betul. Pak, bagaimana kesannya sekarang ikut serta di dalam Kemenkyu mengajar atau kesannya terhadap penyelenggaraan Kemenkyu mengajar, Pak? Gimana Pak Nadiem? Oh, saya paling suka acara Kemenkyu mengajar. Ini udah kalau nggak salah kedua kalinya deh saya mengikuti acara Kemenkyu mengajar. Dan saya senang banget bisa berinteraksi sama adik-adik dan juga senang banget bisa berinteraksi sama Bu Menkyu. Saya sama Bu Menkyu itu hampir setiap minggu kita melakukan berbagai macam aktivitas untuk memecahkan masalah-masalah di masa pandemi ini. Karena persis sama kayak Bu Menkyu tadi bilang, keputusannya semuanya sulit, ya kan, mau pilih ekonomi atau kesehatan. Kalau saya juga di antara dua keputusan yang luar biasa sulit, di antara mau menyelamatkan nyawa dan memastikan anak-anak kita ini masih belajar, itu luar biasa sulitnya. Jadi saya mengerti banget kesulitan yang dibilang Bu Ani tadi. Iya. Baik, Pak Nadiem, ada nggak sih Pak persiapan khusus dalam mengikuti acara Kemenkyu mengajar hari ini Pak Nadiem? Enggak, sebagai guru ya Kak Izri hari ini ya? Oh enggak, saya sehari-hari guru di rumah, jadinya enggak masalah buat saya. Saya punya 3 anak kecil yang harus saya ajar di rumah, tapi anak saya kan masih muda-muda. Jadi setahu saya di sini anak-anaknya dari SD sampai kuliah, benar ya? Sampai SMA Pak, sampai SMA dan sederajat. Oh, sampai SMA aja, nggak sampai kuliah. Oke. Iya, betul sekali Pak. Oke, baik, wah luar biasa sekali ya. Kak Izur juga semangat ya untuk mendengarkan sesi Mendikbud mengajar ya. Saya mau jadi anak SMA lagi pokoknya hari ini Kak Monda. Oke, baik. Untuk itu mungkin langsung saja kita ke sesi Mendikbud mengajar. Ya. Mohon izin Pak Nadiem untuk tunggu sebentar sebelum kita masuk ke sesi Mendikbud mengajar, ada sebuah video di mana di sini video apresiasi untuk relawan Kemenkyu Mengajar 5. Baik, Pak Nadiem mohon izin kita bersiap-siap terlebih dahulu dan kita akan menyaksikan video satu ini. Tanpa terasa, perjalanan Kemenkyu mengajar telah memasuki tahun kelima. Ribuan relawan Kemenkyu telah bertemu dengan ratusan ribu murid di seluruh Indonesia. Tahun ini, pertama kalinya Kemenkyu mengajar dilaksanakan secara daring, tanpa pertemuan fisik antara relawan dengan para pelajar. Seluruh proses persiapan seperti rekrutmen panitia, pendaftaran relawan, penerimaan pendaftaran sekolah, pembuatan acara webinar hingga hari mengajar dilaksanakan secara daring. Berbagai rapat
yang melibatkan pembina, panitia pusat, dan relawan dilaksanakan pada malam hari dan di akhir pekan. Atas nama panitia pusat, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme ribuan relawan bersama Bapak, Ibu Guru, dan siswa-siswi dari berbagai sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA dari berbagai wilayah di Indonesia yang membuat semangat Kemenkyu mengajar tetap menyala meskipun di tengah pandemi. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi sesama dan bagi pendidikan di Indonesia. Seperti sebuah pepatah Afrika, "It takes a village to raise a kid." Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Selamat melaksanakan kegiatan Kemenkyu mengajar tahun ini. Kemenkyu mengajar dari kami untuk negeri. Oke, luar biasa sekali Kemenkyu mengajar dari kami untuk negeri. Betul sekali Kak Monda. Jadi mungkin perlu kita ketahui ya Kak Izur ya memang bahwa penyelenggaraan Kementerian Keuangan mengajar yang kelima juga tidak akan terlaksana dengan baik dan luar biasa kalau tidak ada sinergi dari kakak-kakak relawan dari pegawai Kementerian Keuangan yang turut serta di Kementerian Keuangan mengajar 5. Betul sekali, ada sekitar 1.250 orang relawan yang hari ini bergabung dengan kita ya Kak Monda. Iya, ada dan mereka semua sedang mengajar di setiap sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tadi Kak. saya sempat melihat ada SMA 3 Palembang. Kamu ada sempat lihat apa lagi? SMA ya? Muhammadiyah Depok tadi ya yang bertanya, tadi bertanya ya. Iya dan Oke. semuanya perwakilannya ada di sini ya. Semua perwakilannya ada di Oke, sini. Jadi baik. semakin sudah nggak sabar ya. Kita sesaat lagi akan segera mendengarkan bagaimana pemaparan materi dari Panadim. Atau biasa dikenal dengan Mas Menteri nih. Mas Mbak Monda. Menteri, wah. Tahu nggak kenapa dipanggil Mas Menteri? Coba Kak Izur jelaskan kenapa dipanggil So Mas Menteri. dekat ya, so akrab ya. Mohon izin Pak Nadiem. Mohon izin Pak Nadiem. Mungkin bisa ketemu lagi next time ya Pak Nadiem ya. Iya. Jadi kenapa dipanggil Mas Menteri? Sebenarnya karena Pak Nadiem ini masih sangat muda. Bukan masih sangat muda dan sudah menjadi menteri kayak Iya. gitu. Benar ya. Jadi terkenal di kalangan artis, bahkan teman-teman saya nih Kak Monda, kalangan selebgram. Agak mengaku-ngaku ya. Oke, Kok saya baik. kurang di ini ya sama Kak Monda, jadi agak tidak diperdulikan ya kayaknya ya. Saya percaya dengan apa yang dikatakan Oh Kak Izur gitu, kok. baik. Oke baik, untuk itu mungkin kami undang kembali Bapak Nadiem Makarim untuk dapat memulai sesi mengajar karena selanjutnya kita akan masuk ke sesi Mendikbud Mengajar. Baik, sesaat lagi kita akan segera bergabung dengan Pak Nadiem ini, Kak Monda. Iya, tadi sudah kita sapa terlebih dahulu ya untuk Pak Nadiem Makarim ya. Betul sekali. Sesaat lagi Ini kita akan dia. segera melihat Pak Nadiem di layar kaca adik-adik dan juga Bapak dan Ibu semua. Baik, apakah Oke, baik ini dia. sudah bergabung? Baik, terima Oke, kasih Pak Nadiem. Mungkin langsung saja ya Kak Izur ya, kita persilahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim untuk dapat menyampaikan pengetahuannya kepada adik-adik. Betul, beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Nadiem Makarim. Terima kasih. Pertama terima kasih kepada Kemenkyu sudah mengundang saya di acara ini. Dan yang saya juga ingin ucapkan adalah terima kasih kepada para relawan-relawan Kemenkyu yang di masa yang sulit ini masih giat melakukan pembelajaran kemana-mana walaupun banyaknya melalui Zoom. Tapi menurut saya ini program yang luar biasa dan ini adalah ciri-ciri daripada Merdeka Belajar di mana semua murid, semua guru, di mana kita semua harus berpartisipasi dalam pembelajaran anak-anak kita, bukan hanya yang secara formal di sistem pendidikan kita. Dan menurut saya ini adalah pola pikir yang sangat tepat, gitu. Bahwa kita mencari ilmu di mana-mana, kita mencari guru di mana-mana, dan semua itu bisa menjadi pembelajaran yang efektif. Tapi kuncinya adalah gotong royong. Itu adalah kuncinya. Jadi saya hari ini pengen menyapa adik-adik, apa kabar pagi ini? Terima kasih udah ada saya di sini, terima kasih udah ngundang saya di sini. Saya senang, saya ada sedikit paparan. Saya akan ngejelasin sesuatu ini yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih ini profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu adalah arah kita mau kemana adik-adik. Kita ini setiap kali kalau melakukan pembinaan,
peningkatan mutu daripada sistem pendidikan kita, kan harus ada arahnya, iya kan? Kita harus ada tujuannya. Nah, tujuan itu adalah yang namanya profil pelajar Pancasila, karena kita tidak mungkin bisa membenarkan sistem pendidikan kita kalau kita tidak memutuskan sebenarnya kita kepengen anak-anak kita ini seperti apa. Pada saat adik-adik itu lulus atau keluar dari sistem pendidikan, kita kepengen adik-adik ini punya kemampuan dan punya profil seperti apa ya. Jadi ini sedikit berbeda dari profil IG ya atau profil Facebook, ini sedikit berbeda. Ini adalah profil pelajar Pancasila, tapi esensinya sama. Apa aja sih siswa yang kita inginkan pada saat dia keluar dari sistem pendidikan kita? Oke, berikut. Pak Presiden sudah berbicara bahwa sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Bayangkan, ini Pak Presiden ini adalah atasan saya adik-adik, dan beliau itu menantang saya. Waktu saya pertama kali masuk menjadi menteri, beliau bilang, Mas Menteri, kita ini nggak boleh jalan-jalan, kita lari-lari aja terlalu pelan Mas Menteri. Kita harus melakukan lompatan. Jadi kita harus melompat ke masa depan. Karena kalau tidak kita nggak bakal sampai tepat waktu. Karena kita harus secara cepat melompat ke masa depan. Jadi perubahan-perubahan yang mau kita lakukan di sistem pendidikan itu adalah perubahan-perubahan yang cukup besar. Dan harus kita mulai di dalam 4-5 tahun ini. Ini adalah arahan Presiden dan visinya Pak Presiden mengenai SDM unggul. Berikut. Nah, ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Kalau adik-adik di tahun-tahun ke depan melihat ini ada bundaran ini, ada lingkaran ini, yang ada 6 komponen, ini namanya profil pelajar Pancasila. Ya, apa itu 6? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti kita akan diskusikan satu persatu. Kedua, berkebinekaan global, yaitu kemampuan untuk merasakan kemanusiaan kita, kemampuan untuk berpikir terhadap masyarakat, kemampuan mencintai keberagaman. Ketiga adalah bergotong royong, kemampuan berkolaborasi, bekerja sebagai tim, kemampuan berempati dengan manusia lainnya, dan kemampuan saling bahu-membahu, saling membantu. Keempat adalah kreatif, kemampuan berinovasi, kemampuan menciptakan sesuatu, kemampuan untuk berpikir out of the box, ya, berpikir dengan cara yang beda. Kelima, bernalar kritis, ini kemampuan memecahkan berbagai macam masalah, dan kemampuan untuk memproses informasi secara kritis. Ya, dan yang terakhir adalah kemandirian. Kemampuan adik-adik mendorong dirinya sendiri. Nggak perlu selalu didorong sama orang lain. Sama orang tua, sama guru, sama lain-lain. Punya kemampuan untuk mendorong diri sendiri. Ya, ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Ayo kita lihat, kita simak satu persatu. Ya. Sekarang apa ini sebenarnya relevansinya untuk adik-adik? Kenapa ini penting untuk adik-adik dan kenapa ini penting di masa depan? Oke, berikut. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa ini penting? Kenapa keimanan itu penting? Spiritualitas itu penting karena itu yang menjadi nahoda kita apalagi di masa-masa yang sulit. Misalnya kita di masa pandemi ini, semua stres, Bapak Ibu stres. Kita semua stres di rumah, kita merasa kesepian dan lain-lain. Kalau kita tidak punya pegangan spiritualitas, mau agamanya apapun, kepercayaannya apapun. Kalau kita tidak punya kepercayaan atau keimanan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang akan bisa membantu kita dan memberikan kita kekuatan, bakal sulit. Adik-adik, bakal sulit sekali. Kalau kita tidak punya pegangan itu di dalam hati kita. Dan juga akhlak pribadi. Apa yang dimaksudkan sesuatu? Moralitas itu apa? Apa yang benar? Apa yang tidak benar? Kalau kita melakukan sesuatu dan tiba-tiba di dalam hati kita, aduh kok nggak enak ya. Nah, itu namanya adalah akhlak. Itulah namanya moralitas. Kalau kita merasa nggak enak melakukan sesuatu. Kalau ini kita tekankan di semua adik-adik
Dalam waktu 20 tahun sudah tidak ada korupsi di negara ini, adik-adik. Tolong diketahui itu. Tidak akan ada korupsi, tidak akan ada nepotisme. Nah, itu tentunya adalah tergantung pada apakah adik-adik mengerti moralitas itu apa. Dan mengerti bagaimana cara kita memperlaku manusia lainnya. Dan ini bisa kelihatan sekali di dalam lingkungan sekolah, adik-adik. Kelihatan sekali. Kalau apa yang kita lakukan kalau kita melihat teman kita lagi dibully. Apa yang kita lakukan kalau kita melihat teman kita dibully melalui sosmed? Apa tindakan kita? Kita diam saja? Atau kita membantu teman kita? Apa yang kita lakukan kalau teman kita lagi sulit banget mengikuti pelajaran? Atau ketinggalan di kelas? Apa kita biarkan saja? Kita kita olok-olok saja? Atau kita bilang, oh dia nggak bisa, dia pelan, dia bodoh atau apa? Atau kita bantu? Ini adalah namanya akhlak mulia. Akhlak itu bukan hanya sesama manusia, tetapi juga kepada alam, adik-adik. Bagaimana kita mengerti bahwa alam adalah bagian dari kita. Dunia ini adalah bagian dari kita, dan tanpa alamnya kita sehat, kita pun tidak akan sehat. Kita nggak akan bisa mencari nafkah, kita tidak akan mencari pangan, kita tidak akan bisa hirup udara yang sehat. Jadi inilah yang namanya moralitas dan akhlak yang menjadi basis daripada pendidikan karakter. Tanpa ini, mau sepinter apapun nggak ada gunanya. Mau tanpa ini kita belajar dapat angka sehebat-hebat apapun, nanti kalau kita sukses pun kita bisa jadi orang yang luar biasa, bisa merusak lingkungan kita, merusak masyarakat dan lain-lain. Jadinya tolong, ini yang terpenting dan ini harus menjadi bagian daripada pendidikan kita. Berikut. Kita mau anak-anak kita berkebinekaan global. Adik-adik tentunya tahu suatu kata namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Inggrisnya unity and diversity, ya, berbeda-beda tapi tetap satu, ya. Ini adalah kemampuan adik-adik saling mencintai perbedaan. Kalau mencintai kesamaan gampang. Kalau kita ketemu sama orang yang sama persis seperti kita, punya agamanya sama, budayanya sama, pemikirannya sama, hobi-hobinya sama, itu gampang. Kita saling menghargai. Tapi yang sulit adalah kalau dia berbeda. Berbeda budaya, berbeda agama, berbeda suku, berbeda tingkat ekonomi. Anak-anak masa depan yang akan sukses adalah anak-anak yang mencintai perbedaan, adik-adik. Mencintai sesama manusia walaupun berbeda agama, berbeda suku. Saling merangkul, saling berdialog, saling mentoleransi. Toleransi itu luar biasa pentingnya. Dan menghindari kelompok-kelompok yang tidak inklusif. Menghindari kelompok-kelompok yang suka ngasih tahu adik-adik, jangan main sama orang-orang yang itu. Jangan main-main sama kelompok yang itu. Nah, kelompok yang ini nggak sebagus kelompok yang kita. Ya. Untuk menghindari orang-orang, adik-adik maupun orang dewasa, selalu mencoba mensekat-sekat adik-adik dalam grup. Oh jangan, adik-adik di sini aja mainnya. Jangan main-main sama yang lain. Nah, ini yang harus kita pecahkan, adik-adik. Ini yang namanya kebinekaan global. Bukan hanya kebinekaan nasional, di mana kita bangga menjadi masyarakat Indonesia, mau agamanya apapun, sukunya apapun, tapi kita juga bangga menjadi bagian daripada kemanusiaan global. Kemanusiaan global. Kita menghargai budaya, kita menghargai komunikasi, kita mencintai perbedaan. Dan kita terus berusaha menghindari orang-orang dan kelompok-kelompok yang menyuruh kita, oh, Anda cuma boleh berinteraksi sama yang ini. Kita yang terbaik. Itu tidak, grup itu tidak baik. Nah, itu yang harus kita hindari. Berikut. Profil ketiga adalah kemampuan bergotong royong. Saya kasih tahu adik-adik, saya latar belakangnya di teknologi, ya. Saya telah melihat bagaimana dampak teknologi merubah total kehidupan kita di Indonesia. Adik-adik pastinya juga sudah mengalami bagaimana teknologi merubah cara pola hidup kita. Dan ke depannya pada saat adik-adik udah keluar dari sekolah, teknologi akan merubah hidup adik-adik dengan cara yang lebih pesat lagi.
Karena itu, di masa depan, waktu adik-adik udah pergi kerja nanti, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk bekerja sebagai tim, gimana caranya kita berkumpul sama tim, gimana caranya kita menghasilkan suatu karya, gimana caranya kita meeting, menentukan bagi-bagi tugas, bagaimana kita menentukan deadline-nya kapan, bagaimana kita menentukan apa prioritas kita hari ini. Bekerja sebagai tim akan menjadi kemampuan yang terpenting pada saat adik-adik berkarir. Udah nggak ada lagi tuh yang main-main karir individu, udah nggak ada lagi. Tidak ada olahraga individu di masa depan adik-adik, semua olahraganya itu tim. Ya, bahkan olahraga seperti renang, bulu tangkis, tanya semua atlet itu di belakangnya dia adalah tim yang berkoordinasi, tim coach dia, tim nutrisi dia dan lain-lain. Jadi kalau adik-adik ingin menjadi manusia yang unggul di dalam lingkungan kerja masa depan, mulailah bekerja sebagai tim sekarang dengan teman-teman adik-adik, dengan rekan-rekan kelas, berkolaborasi dengan tim. Kalau gurunya bilang semuanya kerjaannya individu, minta sama gurunya, bilangin, Mas Menteri, minta kita kerja sebagai kelompok dan menghasilkan karya bersama. Oke? Karena ini adalah skill yang luar biasa pentingnya. Ya, dan bergotong royong itu artinya kita juga harus belajar empati. Empati itu kemampuan kita mengerti sesama orang. Ini orang lagi marah apa enggak ya? Ini orang lagi sedih apa enggak ya? Ini orang lagi kesel apa enggak ya? Untuk kita bisa membaca emosinya orang. Karena teman-teman, kalau kita nggak jago baca emosi orang, teman-teman mau berbisnis nanti, mau berkarir, mau jadi wirausahawan, mau jadi YouTuber, mau jadi e-sports champion, mau jadi atlet, mau jadi apapun. Kalau teman-teman tidak bisa membaca orang-orang lain secara emosional, teman-teman tidak akan mungkin sukses. Jadi kemampuan kita berempati dan membaca emosi orang itu luar biasa pentingnya. Ya, dan tentunya kemampuan berbagi, berkomunikasi. Berikut. Kreativitas. Wah, apa sih ini dimaksudin kreativitas? Kita ngomongin kreativitas terus saja. Kreatif. Kreativitas adalah kemampuan kita menghasilkan sesuatu yang original. Yang belum tentu ada tujuan spesifiknya. Menghasilkan suatu gagasan, ide, dan mengimplementasikan sesuatu yang original. Yang menurut kita suatu inovasi yang perlu dilakukan. Menghasilkan karya. Bukan hanya gagasannya, tapi juga bisa menghasilkan karya. Ini yang teman-teman dan adik-adik harus berjuang di dalam kelas. Untuk berikan saya ruang, Bu Guru. Berikan saya ruang untuk berkreasi. Berikan saya ruang untuk melakukan suatu proyek di mana saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Karena menurut saya inilah yang akan paling berdampak buat pembelajaran saya. Apakah itu dari bidang seni? Apakah itu dari bidang teknik? Apakah itu dari bidang penulisan? Apakah itu dari bidang proyek sosial? Apakah itu dari bidang mau bikin bisnis kecil untuk mencoba kemampuan wirausahaan? Apapun itu, kreativitas ini harus diasah dari sekarang. Karena kalau adik-adik di dalam dunia yang terus berubah, terus akan berubah. Kalau adik-adik tidak punya kemampuan untuk berpikir secara kreatif, banyak sekali dari adik-adik yang akan tenggelam di dalam perubahan tersebut. Kreativitas itu adalah yang memacu. Kalau misalnya kita nggak bisa dapat pekerjaan di perusahaan, kita bisa bekerja untuk diri sendiri mencari nafkah karena kita punya kemampuan kreatif, kemampuan produktif di dalam diri kita. Kita bisa cari apa? Kita mau jualan ini, kita mau bikin ini, saya akan menghasilkan karya ini. Saya bisa kerja untuk diri sendiri. Ya, kreativitas itu bukan hanya kita jago seni, kita jago, bukan. Kreativitas itu kemampuan adik-adik nantinya bisa mencari nafkah sendiri. Karena walaupun misalnya lagi tidak ada pekerjaan atau tidak ada ruang kesempatan bekerja di perusahaan, ada berbagai macam kreativitas yang bisa dilakukan untuk adik menjadi bagian dari roda ekonomi yang efektif tanpa dipekerjakan oleh orang lain. Berikut. Bernalar kritis. Ini kata-katanya kadang-kadang canggih ya, tapi sebenarnya artinya kata-kata ini sebenarnya sangat sederhana adik-adik. Bernalar kritis itu kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan memproses informasi dan memecahkan masalah. Contoh, secepat apa adik-adik kalau lagi baca berita di sosmed, secepat apa dipercaya?
Kalau anak-anak yang bernalar kritis, setiap kali dia mendapat informasi di sosmed yang kayaknya aneh atau heboh atau apa, anak-anak bernalar kritis akan menanyakan dirinya dulu. Ini beneran apa enggak ya? Coba saya Google dulu. Saya cek dulu, coba saya ngobrol sama orang yang tahu mengenai ini. Ini kayaknya hampir nggak mungkin nih. Anak-anak yang tidak punya kemampuan bernalar kritis akan langsung percaya informasi apapun yang ada di Instagramnya dia, di Twitternya dia, di Facebooknya dia. Langsung dia terima aja informasi. Anak-anak yang bernalar kritis akan selalu mempertanyakan informasi. Mau itu informasi dari media, mau itu informasi dari orang tua maupun guru. Harus ditanya dulu, dipertanyakan. Oh ini benar apa tidak? Coba saya cek lagi, coba saya Google lagi, coba saya riset lagi. Jadi anak-anak bernalar kritis itu tidak bisa dihack. Anak-anak bernalar kritis tidak bisa dihack dengan hoax. Tidak bisa dihack dengan misinformasi. Dia kebal. Dia punya vaksin anti hoax di otaknya dia. Karena dia selalu kalau melihat informasi, mendengar informasi, dia selalu, tunggu dulu. Ini benar apa enggak ya? Nah, itu namanya bernalar kritis. Dan bagi anak-anak yang bernalar kritis, itu mereka selalu bisa memecahkan masalah secara analitis. Apa yang artinya memecahkan masalah secara analitis? Misalnya dia harus memutuskan, aduh, saya kepengen banget beli sepatu baru. Misalnya sepatu olahraga atau basket baru. Kemampuan dia bernalar kritis akan berpikir, oke, saya punya dapat uang dari orang tua cuma segini misalnya tiap minggu, biasanya buat makan. Kalau saya mau menghemat untuk bisa beli sepatu bola ini, ya mau bola basket, sepak bola, serahlah. Saya harus menghemat berapa per minggunya. Dan karena itu, apa yang tidak bisa saya beli di kantin sekolah misalnya. Oke, jadi saya nggak boleh gini. Saya boleh maksimum membayar segini setiap minggu di kantin sekolah sehingga saya bisa menghemat sebesar ini untuk bisa beli sepatu bola yang saya inginkan dalam waktu 3 bulan. Itu namanya bernalar kritis. Saya ada tujuan, saya bisa menganalisa bagaimana mencapai tujuannya dan memecahkan masalah itu. Memecahkan masalah itu. Aduh, saya ketinggalan nih di dalam kelas karena saya sakit 2 minggu, tapi saya ada tes IPA minggu depan. Bagaimana nih cara memecahkan masalahnya? Oke, coba saya telepon teman saya cari teman untuk bisa belajar. Mungkin teman saya yang udah paling rajin itu dia bisa bantu mentoring saya. Saya bakal datang ke rumah dia, mentoring itu, lalu saya akan download dari online beberapa informasi yang paling gampang, saya akan ngikutin kelas itu. Nah, ini dia akan memecahkan masalah yang dihadapi. Itu namanya kemampuan bernalar kritis. Bukan hanya kemampuan matematis, tapi kemampuan memecahkan suatu masalah secara logis. Ya, anak-anak yang bernalar kritis lebih jago mengambil keputusan. Lebih jago mengambil keputusan. Dia bukan bimbang semua. Aduh gimana ya? Anak-anak yang bernalar kritis akan mengambil tindakan. Karena dia akan berpikir, oke, saya maunya kayak gini, mau mencapai gini, bagaimana caranya? Dia bisa mengambil keputusan. Dan anak-anak yang bernalar kritis itu selalu berpikir. Dia melakukan refleksi. Ya. Berikut, yang terakhir adalah kemandirian. Kemandirian ini adalah kesadaran akan diri sendiri. Dia punya awareness, anak itu punya awareness. Saya ini apa yang kelemahan saya? Apa kekuatan saya? Dia anak yang itu yang jujur. Dan dia nggak emosi menghadapi kelemahan dia. Dia mengakui kelemahannya dia dan dia melakukan sesuatu mengenai kelemahannya dia. Dia merasa itu saya masih bisa. Saya bisa menutupi kelemahan saya. Saya bisa meningkatkan kekuatan saya. Karena dia sadar diri. Dan dia pede. Dia nggak ada masalah menceritakan, oh saya nggak terlalu bagus nih di sini, jadi saya bakal belajar di sini lebih keras. Oh saya lumayan jago di sini, jadi saya akan terus meningkatkan kemampuan saya di sini. Kesadaran diri. Ya, dia selalu bisa menyadari dirinya. Bukannya sombong, tapi sadar diri. Kedua adalah dia bisa meregulasi diri. Kalau dia lagi ada ujian besoknya, ujian kelas, lalu tapi teman-teman yang ngajak dia pergi nongkrong hari itu, dia bisa nahan diri. Dia bisa bilang, oh enggak deh, enggak dulu. Walaupun ada acara, ada TV, ada acara kesukaannya dia, tapi dia harus benar-benar belajar buat PR atau enggak nanti dia dapat angka yang jelek.
dia bisa meregulasi diri. Dia tahan dulu. Dia tahan dulu sekarang nggak apa-apa deh. Saya tunggu aja sampai weekend gitu. Itu namanya regulasi diri. Dia bisa nahan diri. Dia bisa nahan diri emosi. Kalau misalnya dia diganggu sama temannya atau apa, dia bisa menjaga dan meregulasi dirinya. Bukannya dia tambah emosi malah memukul temannya, tetapi dia bisa menahan diri dan langsung bilang, saya nggak suka kamu melakukan itu sama saya, kamu harus stop. Gitu. Itu namanya regulasi diri. Dan anak-anak yang mandiri itu termotivasi dari dirinya. Dia bukan termotivasi karena dimarahin guru. Dia bukan termotivasi karena dimarahin orang tua. Dia termotivasi karena dia kepengen meraih prestasi secara mandiri. Dia ingin lebih baik sebagai manusia. Nah, ini juga bagian dari bukan cuma adik-adik, tapi juga bagian bagaimana guru-guru itu memperlakukan adik-adik. Itu juga sangat penting. Berikut. Harapan kita adalah, walaupun kita mulai ini di sistem pendidikan kita, itu menjadi nantinya kebiasaan. Dan kalau kita secara konsisten merasakan itu menjadi kebiasaan yang mandiri. Dan setelah menjadi kebiasaan itu menjadi karakter. Dan saat menjadi karakter itu menjadi budaya kita bersama. 6 profil ini harapan kami di Kemendikbud dalam waktu 10-20 tahun akan menjadi budaya baru kita. Dan bagaimana cara melakukan itu? Ya melalui adik-adik. Kalau adik-adik punya kemampuan untuk bernalar kritis, punya kreativitas, kemampuan bekerja sebagai tim, kemampuan untuk bekerja secara mandiri. Ya di masa depan kita adik-adik, Indonesia akan berubah menjadi budaya yang jauh lebih baik, budaya yang jauh lebih produktif, budaya yang jauh lebih terbuka, saling merangkul perbedaan, dan meningkatkan diri sendiri secara otomatis. Saya rasa sekian adik-adik presentasi saya dari saya, karena saya ingin menjelaskan kepada adik-adik bahwa profil pelajar Pancasila ini apa. Kita kepengen adik-adik itu seperti apa. Jadinya nanti kalau kita melihat berbagai macam kebijakan dari sisi kurikulum, dari guru, dari perubahan kebijakan dan lain-lain, itu akan mengarah kepada ini. Jadi kalau ada yang nanya, Mas Menteri itu maunya kita nih ke arah mana sih? Ya lihat profil pelajar Pancasila, maunya ke sana. Gitu. Itulah kenapa ada. Mungkin nanti kurikulumnya kita sederhanakan, mungkin nanti gurunya berubah perilakunya. Itu karena apa? Karena kenapa Mas Menteri? Mau kemana Mas Menteri? Mau ke 6 profil pelajar Pancasila. Jadinya sebagai pemuda, sebagai pesan akhir, 3 hal yang saya mau tekankan setiap hari. Bagaimana caranya kita mencapai itu profil pelajar Pancasila? Ada 3 tips paling sederhana. Dan ini bukan hanya buat adik-adik. Ini buat guru-guru. Apalagi lebih penting lagi buat guru-guru. Sama aja. Profil-profil buat adik-adik sama profil sama guru-guru tadi. Guru-guru juga harus bisa kreatif, kolaboratif, ya, bernalar kritis, sama saja. Bagaimana anak-anak kita kalau guru-gurunya tidak juga? Jadi ada 3 hal adik-adik yang bisa dilakukan setiap hari di dalam kelas. Di dalam kelas. Kita harus selalu banyak coba. Coba yang baru, coba. Ya, guru-guru juga harus memperbolehkan anak-anak terus mencoba. Dan yang kedua, kita harus banyak tanya. Tanya, kenapa? Ini kenapa? Ini bagaimana? Ini kenapa? Ya. Kalau guru kesel karena kita banyak tanya, itu namanya guru yang tidak baik. Guru yang baik akan selalu senang anak-anaknya bertanya kenapa, mengapa, dan apa. Itu adalah ciri-ciri profil pelajar Pancasila, anak yang banyak tanya. Dan juga diperbolehkan banyak coba. Dan artinya kalau banyak coba, kalau gagal sekali-sekali nggak apa-apa. Itu namanya gagal, itu bagian dari pembelajaran. Kalau kita mencoba sesuatu yang baru dan gagal, itu nggak apa-apa, kita belajar dari itu. Gitu. Dan yang terakhir adalah banyak karya. Harus ada hasilnya. Jangan duduk aja di kelas menerima informasi menghafal. Kita harus menciptakan suatu hasil karya. Badan tulisan, proyek, portfolio, inisiatif, proyek di luar kelas. Apapun. Kita harus bikin ini karya. Beserta rekan-rekan kerja kita, yaitu kalau di sekolah, teman-teman kita. Ya, jadi jangan pernah lupa banyak coba, banyak tanya, banyak karya. Terima kasih adik-adik, semoga ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Banyak banget pengetahuan baru yang kita dapatkan ya, juga Kak Izer ya. Benar, seperti saya udah bilang tadi Kak Monda, bahwa kita belajar lagi banyak hari ini Kak Monda ya. Betul sekali. Terima kasih kepada Bapak Menteri Mendikbud yang sudah menyampaikan tadi banyak pengetahuannya ya. Jadi ada poinnya ya. Betul. Karena tadi Pak Mendikbud menyampaikan ada banyak tanya, banyak karya nih. Jadi kita langsung aja nih menuju ke sesi selanjutnya, itu ada diskusi langsung dari adik-adik yang sudah tergabung secara virtual untuk memberikan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Ayo Bapak Nadiem, betul ya. Silakan untuk adik-adik bertanya, sistemnya sama kayak tadi, silakan untuk raise hand. Boleh saya tebak. Nanti akan dipilih oleh panitia. Kapan boleh mulai sekolah ya pertanyaannya? Coba saya mungkin banyak Pak ya akan ada Pak pertanyaan seperti itu Pak. Sudah kangen jajanan kantin biasanya ya. Sudah kangen sama teman-temannya Pak. Baik, sudah ada adik-adik yang bergabung dengan kita Kak Monda. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Oke. Baik, yang pertama kita boleh tunjuk dulu ini atas nama Rayi. Boleh Rayi Mana adik Rayi, silakan mungkin langsung saja boleh memperkenalkan dirinya nih di depan Pak Nadiem Makarim, terus juga menyampaikan pertanyaannya. Silakan kepada adik Rayi. Halo. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Halo ya Kak. Oke, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem. Seperti yang kita tahu di tahun 2030 sampai tahun 2040 itu Indonesia terjadi suatu hal yang bernama bonus demografi. Dan pada saat itu penduduk Indonesia itu didominasi oleh angkatan kita Pak, para pelajar. Lalu pertanyaan saya, hal apa yang dapat kami, terutama kaum pelajar, persiapkan untuk hal tersebut? Dan apakah Bapak telah menyiapkan strategi atau telah melakukan strategi untuk negara ini dapat memetik buah manis dari bonus demografi tersebut? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Wah, menarik sekali. Bapak mohon izin kita dengarkan dulu seluruh pertanyaannya, baru nanti akan langsung dijawab seperti itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya ada siapa ini Kak Monda? Kami mohon kepada ini mungkin kepada adik Thomas. Halo adik Thomas. Adik Thomas boleh dinyalakan. Selamat pagi, boleh dinyalakan mic-nya? Iya Kak. Oke, silakan memperkenalkan dirinya dan mengajukan pertanyaannya. Oh ya. Selamat pagi Bapak Menteri, Bapak Nadiem Makarim. Pagi. Nama saya Thomas Indria Kautaman dari SMK Budi Luhur Tangerang. Bapak Menteri yang saya hormati, salah satu tingkatan pendidikan di Indonesia adalah sekolah menengah yang tidak hanya SMA. Tetapi ada yang lebih menjurus lagi yaitu SMK. Nah, biasanya yang SMK tersebut itu kan melakukan kegiatan yang namanya prakrin atau tugas praktek kerja industri dan PKL praktek kerja lapangan. Nah, karena adanya pandemi ini, mereka semua tidak bisa melakukan dan diganti dengan tugas-tugas proyek-proyek yang lainnya. Tetapi kan tugas proyek tersebut tidak sama dengan tugas praktek kerja turun lapangan. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak akan hal itu bagaimana ya? Baik. Sudah kita dengar pertanyaan langsung ya Kak Monda ya. Iya, terima kasih kepada Adik Thomas. Mungkin juga dipersilakan nih untuk selanjutnya. Pertanyaan ketiga, ada namanya Adik Tu Arga, mohon maaf kalau misalnya sebutkan nama ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Oke, mungkin boleh disampaikan langsung pertanyaannya. Siap, Adek? Sudah siap ya? Siap. Oke, silahkan. Silakan Adek. Dua-duanya atau satu aja? Silahkan, dua-duanya juga boleh. Dua-duanya boleh. Jawab. Gimana Pak Nadiem, boleh dua-duanya ya Pak boleh, ya? Pak Nadiem ya, kalau lebih juga boleh ya Pak, mungkin Pak. Boleh, Yang pertama, silakan. kapan kira-kira kita boleh masuk sekolah tatap muka? Wah benar, ternyata Pak Nadiem ditanyakan. Karena sudah kangen dengan semua, walaupun tiap hari ada virtual class. Yang kedua, saya bercita-cita kuliah di Jerman seperti Bapak Habibie. Langkah apa yang harus saya tempuh
Pak, mohon petunjuknya. Dankeschön, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dankeschön. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Lucu sekali banget ya adik keluarga ya. Terima kasih adik keluarga sudah mengajukan pertanyaan. Oke, Selanjutnya nih pertanyaan terakhir. Dari adik Stefanus. Halo, selamat pagi. Halo. Mic-nya boleh dinyalakan dulu. Boleh nyalakan dulu. Halo. Oke, sesaat lagi bergabung ya. Ada Stefanus, boleh dinyalakan mikrofonnya dan memperkenalkan diri. Silakan. Stefanus. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Vitisela Widianto dari SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. Pada kesempatan hari ini, saya akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, berkaitan dengan minat baca di Indonesia. Nah, minat baca di Indonesia tergolong cukup rendah. Oleh karena itu, harus dibudayakan untuk membaca sejak dini, di mana dengan membaca akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah wawasan yang bertambah luas. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran kami sebagai siswa untuk ikut serta berupaya meningkatkan minat baca di masyarakat kita? Terima kasih. Wow, luar biasa pertanyaannya. Minat baca ya, Kaiser ya. Sudah ada bonus demografi, kemudian ada yang menanyakan juga, Pak Nadiem kapan kita masuk sekolah, Pak Nadiem sudah kangen katanya. Adik-adik sudah tidak sabar mendengar jawabannya ya dari Bapak Menteri. Silahkan Pak Menteri untuk bisa menjawab pertanyaan dari adik-adik. Silakan Pak Nadiem. Makasih, luar biasa pertanyaannya. Sangat menantang, sangat lugas dan tegas pertanyaannya. Saya suka sekali. Adik-adik kayaknya bakal menjadi penggerak-penggerak ini di masing-masing tempat adik-adik. Yang pertama ya, bagaimana memetik bonus demografi Indonesia? Ya, dengan semua inisiatif yang kita lakukan di kementerian, ini program ini untuk memetik bonus demografi Indonesia, gitu. Jadi seluruh hal, karena pendidikan itu adalah orientasinya kepada masa depan adik-adik. Jadinya mau tidak mau kita ini sedang mencoba sebaik mungkin untuk bisa mempersiapkan adik-adik biar saat adik-adik itu keluar dari kolam renang yang namanya sekolah atau kuliah atau universitas, bahwa adik-adik pada saat di lautan terbuka itu bisa berenang. Bisa berenang bukan cuma berenang cipik-cipik aja, tapi bisa benar-benar berenang dengan mahir gitu. Dan itulah yang kita maksudkan produktivitas. Itu yang dimaksudkan bonus demografi itu. Jangan sampai ini anak-anak pada keluar dari sistem pendidikan kita, nggak bisa dapat kerjaan. Tenggelam di dalam lautan terbuka, tidak punya skill-skill kompetensi untuk bekerja. Nggak ada yang mau mengerjakan mereka. Mereka nggak bisa menjadi entrepreneur sendiri, nggak bisa cari duit sendiri. Ya, mereka juga kebingungan di sistem ini. Jadi itu yang mau kita hindari adik-adik. Kita ingin adik-adik itu keker pada saat keluar ke dunia yang dunia profesional gitu. Kita kepengen adik-adik itu kuat, ya, tangguh dan punya kompetensi-kompetensi yang nggak perlu diulang lagi nanti pas sudah mulai kerja harus belajar dari nol lagi gitu. Nah itu makanya kemampuan berkolaborasi, kreativitas itu semua harus diasah dari sistem pendidikan. Dan mohon maaf tapi adik-adik sistem pendidikan sekarang belum sampai di situ. Sistem pendidikan sekarang ini belum fokus kepada mengasah kolaborasi, belum kesana lah. Sudah mulai ada perubahan, tapi belum. Jadi itu tugas saya, PR-nya saya nih, PR-nya Mas Menteri sama PR-nya timnya Kemendikbud adalah bagaimana kita dibayangin. Sistem pendidikan Indonesia itu kayak tanker, adik-adik, kayak tanker. Saya ini harus memindahkan arah tanker ini yang beratnya luar biasa untuk menuju kepada arah masa depan kita. Biar kita nggak salah sasaran. Jadi itu tantangan saya adik-adik. Tapi tanker ini harus pelan-pelan kita ubah. Nah, nyampainya itu masih 10-20 tahun. Tapi dalam 4 tahun ke depan ini harapan saya kita ganti arahnya cukup aja biar kita nyampe ke masa depan. Biar kita nanti nggak tenggelam pada saat masa depan itu melakukan perubahan yang luar biasa cepatnya. Jadi itu yang maksudnya memetik bonus demografi. Jadi karena adik-adik itu semuanya siap menghadapi apapun perubahan yang ada. Oke, kedua SMK Prakrin. Nah ini mungkin beberapa kebijakan yang
Mungkin sebagian belum disosialisasikan, mungkin sebagian masih di misinterpretasi, atau mungkin kebijakan masing-masing SMK berbeda. Sudah dari 2 bulan yang lalu, SMK itu diperbolehkan kerja praktek. Ya, walaupun di era pandemi. Ini harus dikasih tahu. Pada saat kami mengeluarkan SKB 4 Menteri, ini udah 2 bulan sebenarnya. Bahwa SMK itu, walaupun di zona yang merah atau oranye, itu yang kerjaan prakteknya, baik prakrin maupun kerja praktek di dalam dengan alat-alat di SMK-nya sendiri, itu diperbolehkan asal dengan protokol kesehatan. Sekarang baru saja dikeluarkan, dan ini untuk menjawab pertanyaan adik yang satu lagi juga mengenai kapan sekolah bisa tatap muka. Ya, kalau adik-adik melihat baru-baru saja kita mengeluarkan kebijakan bukan hanya dari kementerian saya, tapi ada 4 kementerian, kita ngumpul-ngumpul, kita memberikan suatu kebijakan di mana sekarang masing-masing pemerintah daerah, ya, masing-masing kabupaten atau kota madya, ya, diberikan diskresi untuk bisa menentukan mana daerah-daerah yang menurut mereka sudah lumayan aman untuk melakukan tatap muka, atau mungkin di mana daerah-daerah di mana adik-adiknya sama sekali tidak bisa melakukan PJJ. Jadinya sekarang itu bukan berdasarkan zona lagi, tapi berdasarkan diskresi daripada pemerintah daerah. Nah, tetapi adik-adik ini mulai Januari, ya, ini mulai Januari semester berikutnya. Belum tentu adik-adik akan kembali ke sekolah, karena kalau pemerintah daerah bilang belum siap, ya udah, berarti mereka belum siap. Dan juga itu bukan cuma keputusannya Pak Bupati atau Pak Wali Kota loh. Itu keputusannya Pak Kepala Sekolah adik-adik juga. Jadi kalau kepala sekolahnya nggak mau juga nggak boleh buka. Nah, bukan cuma itu, komite sekolah. Orang tuanya adik-adik kan ada di komite sekolah. Dia juga harus nentuin, boleh nggak buka? Kita udah nyaman nggak sekolah buka? Baru buka. Gitu. Jadinya harus ada orang tua harus oke. Kepala sekolah oke. Pak Bupati sama Pak Wali Kota juga oke. Ya, itu yang harus mengizinkan agar sekolah. Dan adik-adik jangan salah. Kalaupun melakukan tatap muka, itu beda banget loh sama sekolah biasa. Beda banget. Kalau adik-adik masuk sekolah itu udah beda banget. Karena per kelas itu bolehnya maksimal 18 anak. Jadinya adik-adik harus rotasi. Mungkin ada yang masuk pagi, ada yang masuk sore. Karena cuma boleh 18 anak per kelas. Ini yang tatap muka. Adik-adik mohon maaf banget. Tapi pun kalau tatap muka udah nggak boleh tuh aktivitas-aktivitas di kantin. Nggak boleh. Nggak boleh ekskul-ekskul. Nggak boleh nongkrong-nongkrong. Di taman bermain atau apapun nggak boleh. Bolehnya masuk sekolah, pulang sekolah. Kenapa adik-adik? Karena resiko COVID, kena virus corona itu masih ada. Ini masih berbahaya, mohon disadari. Jadi adik-adik harus pakai masker. Nggak boleh saling nyentuh-nyentuh. Jaga jarak ya. Nanti adik-adik harus belajar bagaimana cara melakukan itu disiplin. Karena nanti bukan hanya kesehatan adik-adik, tapi kesehatan orang tua adik-adik dan kesehatan kakek nenek adik-adik yang sangat rentan. Kalau adik-adik tinggal sama ibu bapak sama kakek nenek, ini luar biasa rentannya kepada mereka. Mungkin adik-adik bisa cepat sembuh dari COVID, tapi bayangin nyawa-nyawa orang tua adik-adik, nyawa kakek nenek adik-adik. Jadi itu harus dipikirin ya. Dan oke, pertanyaan yang berikutnya. Kalau mau kuliah ke Jerman, gimana sih caranya? Oke, yang pertama, ya tentu harus rajin ya. Angka-angka harus bagus. Kalau angkanya nggak bagus, sudah nggak mungkin bisa kuliah ke sekolah di Jerman. Itu pertama. Kedua, setelah itu harus membedakan dirinya. Adik itu harus membedakan dirinya. Adik harus ikut-ikut. Kalau udah kelihatan adik minatnya itu di bidang apa, misalnya mau kayak Pak B.J. Habibie kepengen mengambil jurusan, pengen jadi insinyur, ya, misalnya ya, senangnya engineering, senangnya science, gabunglah berbagai macam aktivitas-aktivitas, lomba-lomba sains, lomba-lomba fisika, lomba-lomba engineering, lomba-lomba aktivitas-aktivitas di mana adik bisa menunjukkan prestasi adik. Jadinya pada saat adik nanti apply kepada universitas itu, tolong biarkan saya masuk, ini angka-angka saya, angka-angka itu nggak cukup. Harus angka-angka dan juga prestasi. Jadi itu harus aktif. Kadang-kadang sekolahnya adik tidak menyediakan itu. Adik harus cari sendiri sama orang tua adik. Harus cari sendiri bagaimana nih saya bisa membuktikan prestasi saya, bergabung di aktivitas ini, bergabung di proyek ini, bergabung di kompetisi ini. Nah, itu yang namanya prestasi. Jadi adik harus mendiferensiasikan diri. Biar adik itu kelihatan beda.
pada saat adik bilang saya mau dong masuk ke universitas ini. Universitas asing itu bukan hanya melihat angka-angka, tapi juga melihat aktivitas, kemampuan kepemimpinan, dan motivasi dan prestasi di luar kelas. Jangan pernah lupa itu. Kalau mau luar negeri ya, ini kalau mau luar negeri. Oke. Dan yang terakhir adalah minat baca masyarakat. Sekarang gini deh, bagaimana adik-adik bakal minat baca kalau setiap kali adik-adik masuk perpustakaan di sekolah isinya buku paket? Bagaimana itu caranya? Apakah adik-adik kalau lihat buku-buku paket, buku-buku kurikulum langsung nafsu kepengen banget baca? Ya enggak lah. Ya. Nah ini masalahnya. Kalau kita mau membangun literasi, ini bukan salahnya adik-adik. Ini menurut saya salahnya orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa memberikan buku-buku yang orang-orang dewasa inginkan adik-adik membaca. Bukannya orang dewasanya memberikan buku-buku yang adik-adik ingin membaca. Ini adalah kesalahannya. Nah, kalau perpustakaan itu diisi buku-buku yang asik, bahkan komik pun, itu semua literasi. Buku-buku yang seru, yang adik-adik paling suka. Buku-buku detektif, buku-buku cerita, buku-buku apa, dan lain-lain. Itulah perpustakaan itu kan tempat kita bukannya belajar kurikulum, itu kan PR dan ada textbook kita kan ada, itu buat PR. Kita kan mau ke perpustakaan untuk membaca secara mandiri, kita ingin ke perpustakaan untuk nongkrong di situ dan mencintai buku-buku. Jadi kuncinya itu. Kuncinya adalah bagaimana anak-anak Indonesia cinta buku. Dan kalau kita nggak memberikan buku-buku yang menarik buat adik-adik, ya mereka tidak akan cinta buku. Karena orang tua itu tidak bisa memaksa anak untuk membaca. Orang tua hanya bisa menciptakan rasa cinta kepada buku. Jadi, untuk orang pesan pertama, ini bukan buat adik-adik ini, pesannya buat orang tua. Pesan buat orang tua pertama, dari umur 0 sampai 5, tiap hari dibacain buku. Dibacain, bukan baca buku. Dibacain buku. Dan dibacain buku itu harus seru dan menyenangkan. Itu yang pertama. Anak yang digituin sampai umur 5 udah gak mungkin gak cinta buku. Tidak mungkin tidak cinta buku. Kalau dibacain sama orang tuanya dengan cara seru setiap malam. Pasti dia otomatis cinta buku. Kenyataannya tapi jarang sekali orang tua semua melakukan itu dan disiplin. Jadi itu yang pertama. Orang tua harus membaca buku kepada anaknya. Kalau umur 0 sampai 5 ya. Membacakan buku kepada anaknya setiap hari. Oke, itu yang pertama. Kedua, pada saat anaknya sudah lebih besar, berikanlah buku yang dia inginkan. Jangan berikan buku yang Anda inginkan sebagai dewasa. Dan dia secara otomatis akan mengangkat buku itu dan mengajari dia literasi secara efektif. Jadi itu yang saya harap adalah perpustakaan kita dalam tahun-tahun ke depan akan punya buku-buku yang jauh lebih menarik buat adik-adik, biar adik-adik cinta buku. Saya rasa itu dari saya. Sekian. Baik, wah luar biasa sekali pengetahuannya ya. Kita pengetahuan baru yang kita dapatkan ya Kak Izur ya. Pastinya, ternyata harus ada kolaborasi dari orang tua dan juga adik-adik ya di rumah. Iya, dan juga Bapak Ibu guru dan pihak sekolah juga ya tentunya ya Kak Izur ya. Mungkin kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik yang sudah mengajukan pertanyaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih adik-adik semua. Nah selanjutnya mungkin sebelum kita tutup sesi Mendikbud mengajar, ya, mungkin kita persilakan juga ya kepada Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin ada motivasi atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik siswa-siswi generasi penerus bangsa ya. Yang saat ini sedang mendengarkan di seluruh Indonesia. Ya. Silakan Pak Nadiem. Silakan Pak. Yang pertama adalah sabar di masa yang sulit ini. Masa pandemi ini akan berlalu, ya, akan berlalu. Dan kita harus sabar dan tahu bahwa kalau adik-adik masih tabah di masa ini, adik-adik akan menjadi salah satu generasi yang paling kuat di Indonesia. Itu yang pertama. Kedua adalah jangan nunggu orang-orang dewasanya berubah dulu. Jangan nunggu orang-orang dewasa berubah dulu. Lakukan apa yang Anda harus lakukan untuk memastikan masa depan Anda terjamin. Yaitu adik-adik banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Kalau sekolahnya tidak memperbolehkan, cari di luar sekolah kesempatan itu. Kalau di sekolahnya ada guru yang ingin melakukan itu, datanglah ke guru itu
untuk bisa melakukan hal-hal. Kalau mau melakukan project, mau melakukan inisiasi, dan hal-hal seperti itu. Banyak coba, banyak tanya, banyak karya. Jangan pernah lupakan itu. Dan jangan menunggu sampai orang-orang dewasanya memperbolehkan. Bergerak dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Pak Nadiem Tepuk tangan Makarim. virtual dulu untuk Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kak Izur. Mungkin itu tadi sesi Mendikbud mengajar ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih adik-adik. Saya pergi dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Semoga bisa bergabung juga ya di Kemenkyu Mengajar selanjutnya. Pastinya kami persilakan kepada Pak Nadiem untuk melanjutkan aktivitas kembali. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh adik-adik yang sudah ikut serta berpartisipasi aktif dalam acara Kementerian Keuangan Mengajar hari ini. Baik, dengan demikian kita kelar. Baik. Oke, baik Kak Izur. Dengan tadi berakhirnya sesi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengajar, betul, maka tibalah kita di penghujung acara hari ini. Masih semangat padahal ini. Iya, masih semangat sekali. Adik-adik pun juga semuanya masih semangat ya Kak Izur ya. Enggak terasa ya, ternyata kita sudah mau menuju siang loh dari pagi hari Mungkin tadi. lain kali kita akan tambahkan menteri-menteri yang akan kita undang ke acara Kementerian Keuangan Mengajar ya Kak Monda ya. Jadi acaranya bisa 1 harian ya Kak Izur ya. Terlalu lama kalau 1 hari Kak Monda. Iya. Oke, nah untuk itu Kak Izur, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah turut berpartisipasi dalam Hari Mengajar hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan PT Sarana Multigria Finansial yang telah mendukung terlaksananya rangkaian kegiatan Kementerian Keuangan Mengajar 5 ini, Kak Monda. Betul sekali, dan selanjutnya juga terima kasih untuk yang teristimewa. Terspesial adik-adik siswa-siswi yang sudah bergabung secara virtual bersama kita di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah ikut serta di Kemenkyu Mengajar 5, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing dan pihak sekolah yang turut mendukung. Dan juga nggak kalah spesial nih Kak Monda, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh relawan Kementerian Keuangan Mengajar 5 dan pastinya panitia yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan acara hari ini. Oke, baik. Mungkin itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan ya. Mungkin sebelum kita tutup juga Kak Izur. Gimana Kak Monda? Ada kami informasikan nih bahwa kegiatan Kemenkyu Mengajar 5 belum usai seluruhnya. Oh, ada apa lagi Kak Monda? Jadi kita masih ada lomba suratku untuk Indonesia. Oke. Di mana batas pengumpulannya adalah 1 Desember besok. Besok terakhir ya berarti ya. Jadi untuk adik-adik yang ingin ikut berpartisipasi masih boleh ya mengirimkan karyanya. Masih boleh. Untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di media sosial Kemenkyu Mengajar. Betul. Oke, dan nanti pengumumannya akan ada di hari refleksi tanggal 14 Desember 2020. Jadi boleh langsung dicek tuh di Instagram ada @kemenkyu-mengajar ya Kak Monda ya. Betul sekali. Jangan lupa di follow dan dibaca informasinya di sana. Dan dengan demikian begitu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini Kak Monda. Semoga harapan dari terlaksananya acara hari ini untuk membangun generasi bangsa dapat tercapai karena kita yakini bahwa masa depan Indonesia yang lebih baik adalah imbalan yang pantas dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian saya Muhammad Faizur dan rekan saya Farida Rumonda Lubis pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di Kemenkyu Mengajar selanjutnya. Kemenkyu Mengajar 5 dari kami untuk negeri. Dan inilah dia sebuah persembahan spesial dari Menteri Keuangan dan seluruh siswa-siswi serta relawan Kemenkyu Mengajar untuk Indonesia. Sampai jumpa. Dadah semuanya, terima kasih.
suatu pengorbanan. Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, mengapa wajahmu tersirat dengan pena yang bertinta berat? Cerita tindakan akan perpecahan, bersihkanlah nodamu semua. Masa depan yang akan tiba, Masa depan yang akan tiba, bukannya nuansa yang selalu menabirimu pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur kan terjangkau semua. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bangun-bangun di pemuda Indonesia, dengan baju musik singkat untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban kuat menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Masa depan yang akan tiba menuntut bukannya nuansa yang selalu menabirimu pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur kan terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur kan terjangkau Tanpa terasa, perjalanan Kemenkyu mengajar telah memasuki tahun kelima. Ribuan relawan Kemenkyu telah bertemu dengan ratusan ribu murid di seluruh Indonesia. Tahun ini, pertama kalinya Kemenkyu mengajar dilaksanakan secara daring, tanpa pertemuan fisik antara relawan dengan para pelajar. Seluruh proses persiapan seperti rekrutmen panitia, pendaftaran relawan, penerimaan pendaftaran sekolah, pembuatan acara webinar hingga hari mengajar dilaksanakan secara daring. Berbagai rapat yang melibatkan pembina, panitia pusat, dan relawan dilaksanakan pada malam hari dan di akhir pekan. Atas nama panitia pusat, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi
dengan antusiasme ribuan relawan bersama Bapak, Ibu Guru, dan siswa-siswi dari berbagai sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA dari berbagai wilayah di Indonesia yang membuat semangat Kemenkyu mengajar tetap menyala meskipun di tengah pandemi. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi sesama dan bagi pendidikan di Indonesia. Seperti sebuah pepatah Afrika, "It takes a village to raise a kid." Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Selamat melaksanakan kegiatan Kemenkyu Mengajar tahun ini. Kemenkyu Mengajar dari kami untuk negeri.